Shalom, saya Pastor George Ferry. Kita percaya bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak pernah kekurangan sesuatu pun yang baik. Salam saya buat jemaat Oikumene Fellowship Service, buat members dari Bible Talk Community se-Indonesia yang sekarang join sama kita, ada di tayangan ini. Dan 2-3 minggu udah berlalu, ada banyak hal yang saya diam untuk mengamati, dan sesi yang dibuat ini untuk live streamingnya adalah sesi seputar hal-hal yang terjadi ketika kondisi pandemi COVID-19 ini terjadi, ya. Nah, kita nggak mau bahas ke politik dan lain sebagainya. Pastinya kita hanya bahas tinjauan-tinjauan firman Tuhan saja di dalamnya. Nah, kesempatan yang pertama ini, di season yang pertama, saya mau sampaikan bagaimana sikap terhadap keadaan adalah manifestasi dari iman kita, ya. Dimana ketika sesuatu yang mendunia terjadi, maka manusia dalam segala skala jagat raya ini akan merespon hal yang manusiawi, di mana sangat wajar ketika sesuatu terjadi lalu kemudian manusia merespon, ya. Di mana biasanya respon itu dimulai dari pengamatan yang dikerjakan panca indera, kemudian didukung oleh berbagai segi yang melengkapi manusia tersebut, ya. Saya coba sampaikan pelan-pelan, ya. Paling nggak ribet untuk terimanya, tapi yang jelas saya rindu untuk sampaikan ini karena gereja Tuhan berada pada situasi di mana kita masuk pada masa-masa praktek yang luar biasa, di mana respon yang didukung oleh berbagai segi yang melengkapi manusia, si manusia tersebut, ya, apakah dia ilmuwan akan merespon, apakah dia pemerintah, apakah dia pelajar, mahasiswa, pedagang, profesional, akan merespon yang didukung perangkat dalam dirinya melalui apa yang mereka sudah diperlengkapi tentunya. Dimana kemudian semua mulai berpendapat. Biasanya kalau merespon itu kan semua mulai berpendapat. Nah, ini yang seru. Ada pendapat ahli, ada ahli pendapat, ya. Ngerti maksudnya? Ya, saya percaya Anda ngerti maksudnya. Dimana pendapat ahli itu bisa dipertanggungjawabkan, ya. Tetapi ahli pendapat itu kayaknya memang di masyarakat kita banyak banget, ya, ahli bacot gitu, ya. Dimana ahli banget untuk berpendapat gitu, walaupun nggak bisa dipertanggungjawabkan gitu pendapatnya. Nah, ya silahkan aja Anda mau ikut yang mana, ya. Memang sudah seharusnya akal budi manusia itu terdorong memperbaiki keadaan. Namun sebagai orang percaya adalah penting bagaimana kita merespon dengan benar, ya. Saya ulangi, merespon dengan benar. Nah, ada 4 hal sore hari ini yang saya mau share. Yang pertama adalah merespon dengan mendengarkan Tuhan, ya. Ulangan 12 ayatnya yang kedua, ya, Ulangan 12 ayatnya yang kedua, demikian firman Tuhan, dengarkanlah baik-baik segala yang kuperintahkan kepadamu, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian untuk selama-lamanya. Apabila engkau melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahmu, ya. Saya highlight, kita masing-masing bisa buka Alkitabnya, di mana di sana dimulai dengan dengarkanlah baik-baik segala yang kuperintahkan kepadamu, ya. Sesungguhnya tujuan itu menentukan arah, ya. Karena sudah ada tujuan, maka tahu harus mengarahkannya kemana, ya. Nah, lalu kemudian kalau tidak mau diarahkan, ya, maka kita akan menjadi tidak terarah. Jadi saya awali, sesungguhnya tujuan menentukan arah.
kemudian kalau kita tidak mau diarahkan, maka kita akan menjadi tidak terarah. Nah, seringkali terjadi adalah ketika kita sedang diarahkan, kita bukan mengikuti arahan, malah ngotot mencapai tujuan. Nah, ini yang kemudian dimana keadaan akhirnya punya kesempatan untuk mempermainkan Anda dan saya jadi hilang arah. Ya. Kalau disebutkan tujuan di ayat ini, maka ini bukan sekedar tentang keadaan Anda baik, keadaan keturunan kita baik-baik untuk selama-lamanya, tetapi ini tentang kemana Tuhan mau bawa Anda dan saya, dan di mana Dia ada, Dia mau Anda dan saya ada, dan finally adalah tentang keselamatan kekal. Ya. Oleh karena itu, yang pertama, mari dengarkan Tuhan. Ya. Lalu kemudian yang kedua adalah peganglah ketetapan dan perintah Tuhan. Di dalam Ulangan 4 ayatnya yang ke-20, berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selamanya. Ini penting, dengarkan dan berpegang pada ketetapan Tuhan dan perintah Tuhan. Karena panca indera kita tidak mampu melihat gambar utuh keadaan yang sedang berlangsung, apalagi yang dibalik keadaan sedang berlangsung. Saya ulangi ya, panca indera kita nggak mampu untuk melihat gambar utuh keadaan yang sedang berlangsung. Gambar utuh ya. Ya, kalau cuman ngelihat apa yang kelihatan aja gampang. Ya. Bayangkan kalau panca indera kita tidak mampu untuk melihat gambar utuh dari keadaan yang sedang berlangsung, apalagi untuk kita bisa melihat apa di balik keadaan yang sedang berlangsung. Ya. Nah, bukan pengetahuan yang memampukan semua itu, tetapi sesungguhnya kemampuan untuk melihat segala sesuatunya jelas adalah hikmat. Karena itu, hikmat itu datangnya oleh sikap percaya yang menghormati Tuhan dengan jalan mendengarkan dan berpegang pada ketetapan Tuhan dan perintah Tuhan. Setiap keadaan yang berpotensi mengganggu rasa aman dan rasa nyaman daging kita ini pasti menimbulkan perasaan, saya pakai istilah ngeri-ngeri sedap. Ya. Dimana akhirnya saya berdoa, kiranya kita semua tidak kehilangan arah karena keadaan yang menimbulkan perasaan ngeri-ngeri sedap pada masa ini. Dan tetaplah berada pada titik koordinat yang Tuhan inginkan. Karena sesungguhnya keadaan tidak membuat Anda tergeser dari di mana Tuhan mau taruh Anda dan Tuhan mau Anda berakar, bertumbuh, berbuah di situ. Nah, kapan semua ini berakhir? Lagi-lagi kita bicara konteks keadaan sekarang ini. Ya. Kapan semua ini berakhir bukan prioritas. Ya. Saya menyaksikan beberapa waktu ini ada di sosial media, di beberapa tulisan, orang-orang yang nanya pada orang-orang yang mereka anggap ya orang pintar, untuk meramalkan. Saya nggak tahu pinternya sekolah di mana. Kapan nih berakhir? Ya, kira-kira bulan apa? Kira-kira berapa lama? Saya make sure aja deh. Yang saya make sure adalah badai ini pasti berlalu. Ya, ini pasti berlalu. Hanya saja badai baru nanti bentuknya apa saya nggak tahu. Ya, tapi yang jelas Tuhan Yesus nggak pernah berubah. Nah, yang penting maka bukan tentang kapan semua ini berakhir, tapi yang penting adalah kita, saya, kita semua berada pada waktunya, berada pada rencananya, berada pada jalannya, berada pada tujuannya. Ya. Di mana semua ini berakhir
bukan lagi prioritas kita, karena suatu hari nanti apa yang kita lewati sekarang pasti akan menjadi kisah kemenangan masa lalu. Hampir semua kita pernah mengalami masa-masa sukar dalam perjalanan hidup kita. 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, 15 tahun lalu, setahun yang lalu, dan terbukti Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan Anda dan saya. Dan akhirnya kisah ini akan sama, di mana Tuhannya nggak berubah, kuasanya nggak berubah, Tuhan tetap berdaulat. Hanya saja sikap Anda dan saya mencerminkan kedewasaan iman kita, karena kepenuhan Kristus itu sendiri ada di dalam kita. Maka itu yang pertama, mari dengarkan Tuhan. Yang kedua, berpegang pada apa yang Tuhan sudah tetapkan, pada apa yang Tuhan sudah perintahkan. Nah, yang ketiga saya mau sharingkan adalah kasih setia Tuhan itu lebih daripada umur manusia. Dari Mazmur 103 ayat 15 sampai 18 demikian firman Tuhan. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang. Demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia. Dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Saudaraku, hidup manusia di dunia ada batasnya. Di sini bukan manusia yang dianalogikan, tetapi umur manusia yang dianalogikan. Di mana masa hidup manusia dianalogikan seperti rumput dan bunga. Di mana apabila angin melintasinya, ini saya streaming live lagi di teras rumah. Kita nggak tahu apa aja yang bisa lewat. Tadi barusan saya bacain firman aja, motor lewat, knalpotnya hampir bikin saya punya suara berlalu. Nah, bicara tentang angin melintasi, ini penting untuk diperhatikan bahwa ada banyak ahli pendapat menafsirkan tentang pandemik yang sedang berlangsung sebagai, ada yang bilang iblis lah, tentara Allah lah, segala macam lah. Yang saya tahu, yang saya mau sampaikan begini. Jangan sampai ketika angin melintasi saat masa hidup kita ini, kita kehilangan momentum untuk mengasihi Tuhan. Sekali lagi, jangan kehilangan momentum untuk mengasihi Tuhan. Karena fokus kasih Tuhan adalah manusia. Maka sudah seharusnya fokus kita adalah Tuhan. Nah, yang keempat, saya sampaikan, kalau kamu percaya, lakukan yang Tuhan mau kamu percaya. Karena sesungguhnya iman itu kan timbul dari pendengaran-pendengaran oleh firman Kristus. Jadi sesungguhnya iman itu bukan kita percaya apa yang kita mau percaya, tapi pondasi iman sesungguhnya adalah di mana kita mempercayai apa yang Tuhan mau kita percaya. Di Mazmur 37 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Latar belakang Mazmur 37 terlihat jelas tentang, yang pertama, rentannya perasaan umat Tuhan ketika melihat mereka yang tidak percaya Tuhan justru hidupnya kelihatan lebih baik.
Ada banyak macam postingan lah, dari bercandaan, informasi aktual, pesan penting, nggak penting, bercandaan. Ada yang bisa selfie dengan happy karena work from home, ya. Ada yang selfie dengan dia masak enak, sementara yang lain mungkin punya akun sosial media lagi susah makan. Nah saudara, di Mazmur 37 ini jelas bahwa memang umat Tuhan itu rentan ketika mereka melihat yang tidak percaya Tuhan itu justru hidupnya kelihatan lebih baik. Ini angin lagi melintas kita. Ya. Saya nggak coba untuk menafsir dengan segala macam keterpelesetan, tetapi segala musim kita akan lewati, Tuhan nggak pernah berubah kasihnya buat Anda dan saya, kedaulatannya tidak pernah berubah. Anda dan saya jangan kehilangan momentum untuk lebih daripada pemenang. Karena itu di Mazmur 37 latar belakangnya juga terlihat jelas bahwa ada pembuktian janji pemeliharaan Tuhan terhadap keturunan orang benar. Yang kelihatan sekarang nggak penting, yang penting siapa yang tertawa terakhir. Karena sukacita yang sesungguhnya terkait dengan urusan hidup kekal. Percaya kepada Tuhan dan lakukan yang baik. Mazmur 37 katakan demikian. Kalau kamu, kalau saya percaya Tuhan, harusnya lakukan yang baik. Lalu kemudian diamlah di negeri, berlakulah setia. Setia bukan kamu stay tetap ada di situ, diem aja, itu setia, bukan itu. Setia itu produktif. Ada kandungan di dalamnya, produktif. Di mana Anda dan saya karena percaya Tuhan melakukan yang baik, lalu kemudian tetap melakukan yang baik. Dan dikatakan demikian, bergembiralah karena Tuhan. Ya, maka Tuhan akan berikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Hati-hati dengan tafsirannya. Jangan berani bilang, ya pokoknya yang penting sukacita. Nanti kalau kita sukacita, pasti diberkati. Ya. Kalau kita sukacita, semua pasti jadi baik. Perhatikan baik, sukacita harus ada alasannya. Ya. Dan alasan yang paling benar dari sukacita adalah Tuhan. Kalau Tuhan menjadi alasan sukacita Anda dan saya, maka perasaanku akan dipenuhi oleh perasaannya Tuhan. Sehingga apa yang kau pikir, apa yang kau rasa, dipenuhi oleh apa yang Tuhan pikir dan apa yang Tuhan rasa. Sehingga apa yang diinginkan hatimu adalah impartasi dari apa yang Tuhan taruh dari hatinya di dalam hatimu. Lalu kemudian serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Apa yang Tuhan lakukan ketika Dia bertindak? Firman bilang, Tuhan akan munculkan kebenaranmu seperti terang. Ya. Lalu kemudian Dia akan munculkan hakmu seperti siang. Ya. Saudara, pembuktian dari Tuhan tidak pernah terlambat. Demikian juga pemeliharaannya, begitu juga perlindungannya. Dan cukup sore hari ini saya sharing buat kita semua. Ya. Saya bersyukur kita masih punya kesempatan untuk boleh menangkap yang benar dari Tuhan tentunya. Karena semua orang boleh ngaku percaya Tuhan. Tapi ini yang paling penting, bahwa percaya Tuhan bukan supaya Tuhan ngikutin kita. Tapi percaya Tuhan sesungguhnya adalah kita yang mengikuti Tuhan. Sampai di sini Bible Talk kita sore hari ini. Besok kita
akan lanjut lagi dengan topik yang berbeda. Dan untuk teman-teman, saudaraku, semua yang ada pertanyaan dan lain sebagainya, Anda bisa join di WhatsApp-nya Bible Talk Community. Boleh bertanya di sana, kita bisa bahas lebih lanjut lagi. Itu saja sore hari ini. Percaya bahwa semua yang baik, semua yang indah, semua yang kudus, semua yang sedap didengar patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Karena selalu yang dari Tuhan adalah yang baik dan yang sempurna, berasal dari Bapa. Tuhan Yesus memberkati.